Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu kabar keadaan dia yang mendiamkanmu. Kabar keadaan dia yang mendiamkanmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan kalau kamu pingin yang cocok 100%, silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya, pada saat ini kabar keadaan dia yang mendiamkanmu. Oke, kita lihat dulu ada situasi seperti apa. Ini umum ya, jadi belum tentu cocok sama kamu. Ambil yang cocoknya, buang yang enggaknya ya, santai aja karena energi bersama. Ada energi haunted ya. Kalau Sora lihat ada seseorang yang sedang dihantui ya oleh keputusan-keputusan yang dia ambil ya, dan tentang memori yang ada antara kamu sama dia. Sepertinya orang ini tuh masih terbayang-bayang ya, ada kenangan ya, memori kenangan antara kamu sama dia ya. Memori itu terus berkutat menjadi sebuah energi kerinduan, energi kecarian gitu ya. Dan sangat mungkin di sini ada energi rasa penyesalan ya, mungkin dari keputusan-keputusan yang dia ambil soal hubungan kalian ya. Jadi ini sangat mungkin adalah seseorang yang merasa bersalah ya, atau menyesal di keputusan yang dia ambil ya. Mungkin mendiamkan kamu atau kesalahan-kesalahan lain, nanti kita coba lihat ya. Intinya orang ini sedang resah dan gelisah serta tidak tenang teman-teman. Oke. Verge ya. Orang ini sepertinya karena ada kegelisahan dan terhantui oleh keputusan dia, terbayang-bayang terus, ada energi ketidaktenangan. Kalau Sora lihat orang ini itu seperti terdorong dengan karena rasa bersalah, kepikiran itu dan sebagainya, terdorong untuk membuat pengakuan hati ya. Dia itu seperti ingin bikin pengakuan perasaan, pengakuan hati tentang perasaan yang selama ini mungkin dia pendam. Jadi ketika dia banyak diem ya, dia kepikiran kamu, dia juga mungkin dihantui oleh perasaan bersalah sama keputusan dia, ada energi nggak tenang dan sebagainya, membuat dia itu seperti terdorong ingin melakukan pengakuan hati sama kamu ya. Jadi mungkin banget ada hal yang selama ini dia pendam teman-teman ke kamu ya, dan dia berharap kamu masih mau dengerin dia, dia berharap kamu masih mau berkomunikasi sama dia. Karena mungkin banget di sini ada energi dia merasa bersalah karena mendiamkanmu gitu ya. Kan nggak semua orang siap untuk menerima orang yang udah lama diemin gitu ya. Forever change. Salah satu pengakuan hati yang mau dia sampaikan adalah ada energi kamu banyak sekali merubah kehidupan dia ya, merubah sosok dia, merubah pikirannya dia. Kamu menjadi pemicu, pentrigger, seseorang yang mengayomi untuk dia bisa ada energi perubahan. Ada energi perubahan ya, dan kamu membuat dia itu kepingin untuk bertransformasi, meninggalkan sesuatu yang lama jadi sesuatu yang baru teman-teman ya. Kenapa? Karena ada energi lessons ya. Jadi hubungan dengan kamu, koneksi dengan kamu itu membawa pembelajaran ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada energi divine lessons. Jadi sangat mungkin secara tidak langsung semesta membuat dia itu belajar banyak hal melalui hubungan dengan kamu. Semesta juga mungkin mengirimkan banyak pembelajaran melalui kamu untuk dia berproses gitu ya. Dan orang ini jadinya terdorong banget untuk bisa segera ada di samping kamu atau berada di dekat kamu karena energi pembelajarannya sangat kuat ya. Ada energi missing you ya. Selain ada energi dia banyak belajar, di sini juga ada energi dia itu sangat kangen kamu, dia kecarian kamu, dia sangat merindukan kamu ya, kehadiran kamu, mungkin sentuhan kamu gitu ya. Kita coba lihat ya, apakah ada alasan ya yang jelas yang mungkin menjadi kendala utama kenapa dia diemin kamu. Oke, kita lihat ya. Ada energi drama. Teman-teman kalau Sora lihat ya,
Dia itu dalam situasi yang banyak drama di dalam hidupnya, ya. Situasi yang complicated, situasi yang rumit. Mungkin di dalam keluarganya ada masalah keluarga, terus mungkin di dalam kerjaannya banyak masalah, dengan kehidupan pribadinya banyak masalah, ya, orang-orang di sekitar dia, ya, keluarganya dan sebagainya. Sehingga dia mungkin ada energi capek dan lelah. Ya, jadi dia itu memilih mendiamkan untuk menghindari drama atau menghindari situasi yang mungkin sedang kurang baik juga sama kamu, dan sedang situasi dari luar juga sedang tidak baik menjadi semakin buruk. Makanya dia memilih untuk mendiamkan kamu. Komitmen. Nah, di sini ada juga mungkin ya yang menjadi kunci utama dalam koneksi ini yang mungkin membuat situasi kalian tidak kondusif, adanya energi permasalahan komitmen. Kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang belum sepenuhnya siap terhadap komitmen, ya. Entah kayak memang dia belum jelas tentang masa depan, entah dia belum siap secara mentalitas, secara pikiran, secara hati gitu ya. Walaupun kalian sering banget ngomongin soal masa depan bersama-sama, ya. Jadi di sini tentang, dan ini bisa saja kamu mempertanyakan tentang komitmen dia dan tentang loyalitas dia. Oke? Ada energi denial, ya. Orang ini itu sering banget denial, sering banget menolak, sering banget menghindar, ya. Perasaan dia sebenarnya seperti apa. Kalau ada kesalahan dia pun sebenarnya sama kamu itu dia sering tidak mau mungkin mengakui, sulit minta maaf gitu ya. Nah, itu yang juga mungkin membuat hubungan kalian jadinya sulit ya. Karena kayak kok kalau salah kamu nggak mau ngaku, kok menghindar, kok ngeles, kok ini, kok itu, gitu ya. Jadi orang ini mungkin banget kamu rasakan tidak berjiwa besar untuk mengakui kesalahan, ya, dan banyak lari dari perasaan dia sendiri dan lari dari kenyataan. Ada new love, ya. Ini sangat mungkin banget ada juga kehadiran orang baru, ya, yang mana mungkin ada kehadiran orang ketiga di dalam komitmen kalian, gitu ya. Yang mana itu membawa energi bersemangat buat dia, tapi menjadi energi perusak untuk hubungan kalian. Jadi mungkin banget ada cinta baru atau ada orang ketiga di dalam hubungan ini, teman-teman. Ya, dan ada energi work. Selain itu, kamu juga berdiri dengan seseorang yang mungkin sibuk dengan pekerjaannya. Orang ini juga masih mengutamakan kerjaannya dia, memprioritaskan kerjaan dia selalu, gitu ya. Kita sekarang coba lihat dulu ya. Siapa sih ciri-cirinya orang ini? Siapa ciri-cirinya orang ini? Yang pertama, The Magicians, ya. Orang ini sebenarnya punya banyak kemampuan ya, banyak kebisaannya juga. Dia mungkin seseorang yang multi talenta ya. Namun dia sebenarnya adalah seorang single player ya. Dia lebih senang untuk sendiri mengerjakan berbagai hal ya. Dan orang yang punya ambisi yang cukup besar ya untuk menjadi seseorang yang berhasil. Ini nggak dipakai. Lalu ada energi Page of Swords ya. Secara usia mungkin beberapa dari mereka memang mungkin lebih muda atau lebih kurang pengalamannya dari kamu ya. Tapi di sini juga menyatakan bahwa orang ini pingin tahu banyak hal, pingin banyak belajar. Orang pingin banyak belajar, pingin tahu banyak hal ya. Di Page of Swords ya. Yang ketika berkomunikasi mungkin banget dia itu berkomunikasi lebih muda dari usia dia sebenarnya, cara dia berpikir juga gitu ya. Jadi teman-teman, kedewasaan seseorang tidak bisa ditentukan dari umurnya, tapi bisa saja dari cara dia berpikir gitu ya. Ada Three of Wands ya. Orang ini mungkin LDR dari kamu ya. Seseorang yang juga banyak untuk sedang merenung ke depannya akan seperti apa. Tapi ini juga menyatakan ada 3 energi di sini. Jadi ini semakin kuat adanya energi orang ketiga gitu ya. Karena mungkin banget dia itu sempat harus berpikir dan merenung kepada siapa dia harus memilih ya. Seven of Wands. Seorang energi yang suka berjuang, orangnya suka bertahan ya di tengah keraguan, di tengah ketidakpastian gitu ya. Dia itu orangnya suka survive, cukup keras kepala ya, tapi mungkin juga di satu sisi lain berarti orangnya tidak mudah untuk menyerah. Ada The High Priestess. Orang ini dalam diamnya banyak merenung, banyak berpikir, mungkin sekali punya energi terkoneksi secara intuisi sama kamu, karena di sini ada energi The Moon juga di sana ya, kalau kamu lihat gitu loh ya. Sehingga orang ini mungkin banyak diam dan banyak merenung. Oke.
Jadi, selain ada energi dia merasa terhantui oleh keputusannya, kepikiran sama kamu terus, kangen sama kamu, apalagi sih yang mungkin terjadi sama dia? Gimana kabar dia? Enough is enough, ya. Mungkin dia merasa sudah sangat-sangat cukup berusaha menahan kerinduan sama kamu, menahan kangennya sama kamu, menahan rasa bersalahnya sama kamu, ya teman-teman. Oke. Ada energi double life, ya. Orang ini masih berusaha kelihatan baik-baik aja, ya. Di depan kamu pun banyak hal yang dia tutupin. Jadi kalau dia kelihatan baik-baik aja di dalam kehidupannya, dia kelihatan fine-fine aja, sebenarnya tidak seperti itu, ya. Orang ini sedang banyak mengalami masa-masa sulit, ya, karena dia harus menghadapi situasi yang kurang kondusif, ya. Ada situasi yang sulit, ada situasi yang mungkin banget dia itu tidak menunjukkan seasli-aslinya apa yang sedang dia hadapi, gitu, ya. Only you, ya, karena ternyata walaupun dia kelihatannya baik-baik aja, sebenarnya di dalam hati dan batin terdalam dia tidak bisa melepaskan kamu, dan cuman kamu yang masih ada di dalam memori, ingatan, dan kenangan dia, ya. Seperti dia nggak bisa lepas dari kamu. Hard to read, apalagi dia itu semakin penasaran nih, gitu, ya. Kamu tuh mungkin kelihatan baik-baik aja, kamu juga sama kayak dia, tidak menunjukkan kamu itu seperti apa sebenarnya perasaan kamu setelah dia mendiamkan kamu. Ya, jadi dia tuh kayak kamu tuh, dia pun tidak bisa tahu apa yang kamu rasakan. Kamu simpan rapat, gitu, ya, kekecewaan kamu, luka kamu, sedih kamu, gitu, ya. Jadi dia pun tidak tahu sebenarnya, bertanya-tanya sebenarnya seperti apa sih perasaan kamu saat ini. Dan yang pastinya saat ini dia sedang sangat menyesali, regret. Dia menyesali setiap keputusan dia yang telah ngediemin kamu, dan ngedieminnya itu juga dia keluar dari hidup kamu, ya. Mungkin walking away atau ghosting kamu, ya. Dan don't force it. Saat ini dia menyadari mungkin masih butuh waktu untuk kamu bisa mungkin terima dia kembali. Di satu sisi dia menyadari dia tidak bisa memaksakan segala-galanya, memaksakan situasi dan keadaan, ya. Karena sekarang ada energi your choice. Artinya dia menyadari hubungan ini kalau mau bisa lanjut apa enggak, gitu, ya. Itu semuanya ada di bawah kontrol kamu, ada di bawah pilihan kamu, gitu, ya. Karena dia yang salah, gitu, ya. Itu satu. Kedua, di sini ada energi healing, ya. Sangat mungkin dia pun sedang menghealing, memperbaiki dirinya, memperbaiki pemikiran dia. Dia juga mungkin memberikan kamu waktu untuk menyembuhkan dulu hati kamu, jiwa kamu, pikiran kamu. Undecided. Orang ini menyadari bahwa dia punya masalah dengan mengambil keputusan tegas yang sulit, ya. Jadi sangat mungkin, ya, orang ini itu sering sekali ragu-ragu di dalam hidup ini, susah untuk ambil keputusan dan tegas, ya. Dan secara energi seksualitas dan hasrat, dia punya hasrat dan seksualitas yang sangat kuat sama kamu, ya. Dimana dia masih menyimpan foto kamu masih menjadi fantasinya, ya. Ketika dia berhasrat sama kamu jadi dalam fantasinya, hayalannya, dia rindu sentuhan kamu, kontak secara fisik maupun kontak secara energi. Not the right time. Dia merasa mungkin saja saat ini bukan saat yang tepat, ya, untuk dia bergerak ke kamu, ya. Karena dia sendiri pun merasa dia masih harus beresin dirinya sendiri. Ace of Swords. Dia itu sebenarnya kepikiran untuk mulai komunikasi lagi sebenarnya sama kamu. Cuma dia mungkin sedang memantau, sedang melihat apakah ini memang waktu yang tepat untuk bergerak, gitu, ya. Ada Knight of Cups. Dia punya perasaan yang masih pengen dia perjuangin. Dia pingin datang, ya, untuk membawa hati dan perasaannya, kalau sebenarnya dia masih punya perasaan sama kamu. Tapi dia tahu sekarang emosinya masih penuh kemarahan. Kamu mungkin marah sama dia, masih kecewa sama dia. Di sini dia juga mungkin marah sama dirinya sendiri yang tidak bisa menjadi seseorang yang layak untuk kamu. Sebenarnya ada energi telepatik di sini. Artinya sebenarnya apapun yang dia rasakan sekarang,
Kamu tuh sebenarnya bisa merasakan dan begitu juga sebaliknya. Jadi mungkin sekali pembacaan yang hari ini kamu tonton, saat ini kamu tonton, ini adalah untuk sebagai sebuah konfirmasi bahwa benar apa yang kamu rasakan dia rasakan, dan begitu juga sebaliknya, ya. Kamu mungkin masih bisa merasakan keemosinya dia, kemarahannya dia, rindunya dia, gitu ya. Partying. Orang ini berusaha bersenang-senang, menghindari ya stres, menghindari rasa bersalah, banyak yang mencoba lari, bersenang-senang ya sama temennya kayak gitu ya, berusaha hangout sama teman supaya bisa ngelupain perasaan bersalah itu dan kangen dan sebagainya. Incomparable. Dan dia tahu pasti sampai kapanpun kamu tidak bisa digantikan oleh siapapun ya. Sosok kamu itu sosok yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Yang dia rasakan, yang mungkin ingin dia sampaikan. We will be together or again. Orang ini punya satu keyakinan kalian akan bersama-sama lagi ya. Itu niat hatinya, walaupun mungkin tidak sekarang ya, karena dia sedang memberikan waktu untuk dirinya sendiri dan kamu. Dan just being near you is intoxicating. Dekat sama kamu tuh sangat menenangkan dia, ya, banyak menenangkan, banyak membuat hatinya jadi lebih tenang, ya. Dan dia menyadari semua prosesnya pun karena dia terus-terusan mengulang percakapan di antara kalian, ya. Jadi kayak dia tuh merenung, berpikir, ya, refleksi ulang tentang percakapan di antara kalian apa aja. Ini kebanyakan, jadi aku nggak ambil. Kita coba lihat lagi. Kita akan ambil 2 kartu lagi ya. I want to tell you how I feel. Tadi kan selalu udah bilang ya. Jadi orang ini akan datang untuk bikin pengakuan hati, walaupun mungkin tidak sekarang karena sedang mempersiapkan semuanya, ya. Dan yang pasti dia menginginkan kamu. Ya, I want you. Oke, pasti pertanyaan berikutnya adalah biasanya, Kak, kapan dia akan datang ke aku dan sebagainya, ya. Sebelum Sora sampai ke sana, Sora izin dulu ya, saat ini mau promosi gelang keberuntungan ikan yang saat ini sisa 2 buah aja, ya. Silakan dibeli gelang keberuntungan ikan ini. Harganya 255.000 kalau di Instagram Sora, kalau di Tokopedia Sora harganya 275.000. Sudah Sora booster dengan energi healing untuk menambah keberuntungan ya, rezeki khususnya untuk kalian yang berfokus bekerja, lebih semangat bekerja dan sebagainya. Batunya sunstone ya, dan batu sunstone ini kamu bisa google fungsinya apa ya, batu yang sangat cantik sekali. Dan abis ini aku tidak restock lagi. Kemarin pun aku bisa restock karena ada sekalian orderan dari yang lain juga. Jadi silahkan dibeli selagi masih ada. Semoga kamu berjodoh siapakah 2 orang terakhir ini ya. Kalau untuk teman cowok bisa dikantongin, untuk yang cewek bisa kamu pakai juga ya, bisa dikasih hadiah dan sebagainya. Buntut ikan adalah lambang dari yang namanya kesuksesan dan rezeki ya, kemakmuran. Jadi sayang sih kalau nggak punya. Ini aslinya lebih cantik kalau kamu lihat. Oke? Lalu teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot oleh Sora langsung, mungkin mau tatap muka, silahkan untuk pembacaan tatap muka di teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarnya, silahkan. Lalu untuk teman-teman yang kepingin untuk, Kak, aku mau online aja juga boleh ya, atau kamu pingin dibacakan dengan video seperti yang kamu tonton di YouTube ini saat ini, aku bisa buatkan untuk khusus untuk kamu, khususnya untuk kalian yang mungkin sibuk, nggak tahu waktu kosongnya kapan, janjian kalau online ribet gitu ya, karena mungkin beda waktu negara dan sebagainya. Silahkan ya. Dan mungkin kamu bisa nonton terus berulang-ulang ya. Silahkan kalau mau. Oke, atau pingin baca Bazi. Bazi itu punya detail yang sangat mendalam. Jadi sayang kalau kamu nggak baca Bazi buat tahu potensi diri sendiri, teman-teman. Ya, Bazi itu akurasinya sangat tinggi. Makanya kamu perlu untuk tahu jam lahir kamu. Ya, baca Bazi itu bukan terawangan karena dia adalah data yang dibaca. Oke? Sekarang kita cek dulu Sun, Moon, Rising, Venus dari astrologi kamu. Ya, coba tulis di bawah. Sora mau tahu siapa yang udah pinter untuk bisa jawab pertanyaan Sora. Jadi tulisnya gini, Sora, saya Sun-nya ini, Moon-nya ini, Venus-nya ini gitu ya. Rising-nya ini, si dia Sun-nya ini, Moon-nya ini, Rising-nya ini, Venus-nya ini. Nah, itu nanti pinter. Nanti aku coba lihat ya. Kalau memungkinkan aku akan coba kasih bacaan oracle di bawahnya. Satu pesan untuk kamu ya. Semoga kepegang karena aku lagi cukup sibuk ya. Kita coba sekarang lihat. Di sini ada zodiak dan ada periode waktu. Tapi bukan berarti zodiaknya itu pasti artinya itu ya.
Maksudnya gini, Sora kasih contoh ya. Ada Scorpio, ini bisa tanggal 8, bulan ke-8, 8 minggu lagi atau 8 bulan lagi. Oke. Ada Aries, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, atau tanggal 1 atau bulan 1 ya. Tapi bukan berarti kalau Aries bisa harus selalu yang tadi Sora sebutin, 1 minggu atau 1 bulan. Bisa aja Aries tapi 8 bulan gitu ya. Karena kan ini ketukar-tukar dengan yang lainnya juga ya. Aquarius, 11 minggu, 11 bulan atau bulan ke-11 ya, atau tanggal ke-11. Pisces, 12 minggu, 12 bulan, bulan ke-12. Cancer, 4 minggu, 4 bulan atau bulan ke-4 ya, atau tanggal 4. Satu lagi. Sagittarius, 9 minggu, 9 bulan, bulan ke-9 atau tanggal 9 ya, dicek. Oke. Sekarang kita mau coba lihat untuk alfabetnya. Ya, ini cek nama tengah, nama belakang, alamat rumah, plat nomor kendaraan ya. Kita coba lihat. Dan untuk teman-teman yang terpanggil untuk belajar tarot ya, silahkan yang mau belajar. Karena kalau kamu belajar, itu akan dikasih kartu khusus yang tidak Sora jual di luaran ya, hanya untuk muridnya Sora, lalu nanti dibimbing untuk sampai selesai belajar. Oke, jadi akan jelas semuanya, gak dilepas begitu aja. Sora akan masukin ke dalam grup. Kalau mau belajar bisa terus-terusan dibimbing, dan akan ada penambahan materi yang tidak Sora kenakan biaya lagi ya. Jadi silahkan yang mau investasi waktunya, tenaganya, biayanya untuk belajar, bisa tolong diri sendiri dan orang lain. IWZN AFEG BDYA OLBP RS 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora tunggu belanjanya dan Sora tunggu personal readingnya. Sampai kita ketemu lagi. Jangan lupa subscribe dan main ke channel pertama di Sora and Tarot. Bye bye.